Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Innallaha ma'al muttaqin. Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 sampai 89 yang barusan saya baca, bercerita tentang kesucian. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah pada suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menuju Allah di akhirat, maksudnya dengan membawa hati yang suci. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah madrasah Ramadan yang kemarin insyaallah kita mencapai pada target kesucian, di mana seluruh dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah. Selama sebulan penuh kita berpuasa dan ditunjang oleh ibadah-ibadah yang lain. Kemudian persoalan berikutnya, para jamaah sekalian, apakah kesucian bulan Ramadan kemarin ketika kita begitu mudah melaksanakan puasa, begitu giat tadarus Al-Quran, begitu ringan kita qiyamul Ramadan, bangun malam, kemudian kita begitu mudah bersedekah di bulan itu, apakah kesucian bulan suci Ramadan itu bisa kita pertahankan sampai pasca bulan Ramadan? Inilah yang penting dan butuh mujahadah. Banyak orang yang gagal ketika melakukan proses kesucian pasca bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara kesucian minimal ada 4. Yang pertama, kita mensucikan pribadi kita. Yang kedua, mensucikan keluarga kita. Yang ketiga, mensucikan masyarakat kita. Dan yang terakhir, mensucikan kekuasaan atau mensucikan penguasa kita. Baiklah para jamaah sekalian, saya urut dari yang pertama, mensucikan pribadi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surat Asy-Syams nomor 91 ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita mampu mempertahankan kesucian Ramadan kemarin, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita akan mengalami kerugian besar kalau di bulan ini kita memulai lagi perbuatan dosa baru, perbuatan yang apabila kita lakukan Allah tidak suka atau Allah tidak ridho. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri.
Kemudian sarana untuk mensucikan diri itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 108. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi supaya kesucian kita berlangsung pasca Ramadan ini berlangsung terus-menerus, maka sarana yang paling utama adalah masjid. Dan ngapain di masjid? Sholat. Ngapain lagi di masjid? Tadarus Al-Quran. Ngapain lagi? Bersedekah subuh dan seterusnya dan seterusnya. Masjid bisa menjadi sarana untuk istiqomah di dalam proses mensucikan pribadi kita. Yang kedua, mensucikan keluarga kita. Ini harus dikerjasamakan ayah dan ibu, nggak bisa sendiri. Nggak bisa ayah sendiri, nggak bisa ibu sendiri. Berkaitan dengan proses mensucikan keluarga ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat nomor 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Khitabnya kepada orang tua, kemudian dan keluarga dari api neraka. Jadi kita ini punya tanggung jawab yang luar biasa para jamaah sekalian, terutama kepala rumah tangga, yang di pundak kita itu ada beban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarga maknanya. Nah, pemimpin bagi keluarga itu kita memastikan anak kita itu on the track pada jalan kebenaran. Sehingga visi besar keluarga kita itu adalah jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga itu beserta bapaknya, istrinya, dan anak cucunya. Itu visi kita. Sehingga kalau kita mensucikan keluarga kita itu artinya anak kita dulu, ayah, ibu, soleh, solihah. Kemudian anak kita mengikuti di belakang kita kesolehan kita dan kesolehan istri. Bahkan di dalam Al-Quran dijamin kalau anak kita mengikuti di belakang kita, walaupun tingkat kesolehannya tidak sebesar orang tuanya, maka dikumpulkan di dalam surga. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan sampai angka minimal pun anak cucu kita tidak termasuk orang-orang yang soleh dan soleh. Sehingga para jamaah sekalian, ini tanggung jawab yang luar biasa beratnya, dan semuanya diuji oleh Allah dalam hal ini. Saya punya kawan-kawan para dai, dan itu banyak sekali yang sampai hari ini belum berhasil mendidik anak-anaknya. Ada tokoh-tokoh besar, pakar hadis, pakar tafsir, mengatakan kepada saya ini agak sedih, tidak satu pun anak saya mewarisi ilmu saya. Artinya apa? Dia sukses dalam aspek-aspek duniawi, tetapi tidak mampu berjalan di belakang orang tuanya untuk mewarisi keilmuan orang tuanya. Begitu ayahnya meninggal terputus. Bahkan saya membagi kitab-kitab beliau, karena tidak satu pun anak-anak mereka itu yang bisa mewarisi keilmuan anaknya. Ini persoalan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih pertama Nabi Adam,
yang kedua Nabi Nuh, kemudian yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Kenapa Allah ketika menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut dengan keluarganya? Tapi ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim dan Imran, bukan Nabi, bukan Rasul, disebut keluarganya. Karena Nabi Adam dalam tanda petik gagal, anaknya ada yang ingkar kepada Allah. Nabi Nuh, anaknya ada yang gagal Kan'an, mati dalam kondisi su'ul khatimah, kafir kepada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim, istrinya dan anak cucunya hampir 100% menjadi orang baik. Bahkan seluruh Nabi dan Rasul itu nasabnya pasti ketemu sampai kepada Nabi Ibrahim, disebut wa ala Ibrahim. Kemudian supaya kita tidak protes disebut orang biasa, Imran, wa ala Imran alal alamin. Imran itu bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Ustadz Bani Israel. Kemudian punya anak Maryam, Maryam punya anak Nabi Isa, dan keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Itu adalah PR kita para jamaah sekalian, bagaimana mensucikan keluarga kita, bagaimana mensucikan anak cucu kita supaya ikut di belakang kesolehan kita. Itu beban yang tidak ringan. Kemudian yang keempat, yang ketiga para jamaah sekalian, mensucikan masyarakat kita. Jadi ini ada kepedulian sosial. Bagaimana kita melihat masyarakat kita? Karena masyarakat itu kalau suci berkah, kalau tidak suci azab. Itu disebut dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, kufur, tidak taat kepada Allah, maka kami azab mereka disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mensucikan masyarakat itu supaya kita bisa mengeliminir, meminimal mungkin agar kemaksiatan tidak berkembang, tapi yang berkembang adalah kebaikan. Itulah misinya. Dengan apa? Allah menyebut di dalam Al-Quran, misalnya surat 3 ayat 164 berkaitan dengan tugas seorang nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum yadluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada kalian semua ketika Allah mengutus seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Rasul itu bertugas pertama membacakan ayat-ayat Allah, yang kedua wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kemudian yang ketiga mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada kalimat wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Mensucikan masyarakat itu adalah perilaku seorang nabi, dan yang bisa adalah pewaris Nabi, para ulama, para kiai, para ustadz, dan semuanya punya kewajiban kolektif agar menjadikan masyarakat itu baik. Itu namanya mensucikan masyarakat. Kalau itu terjadi, maka keberkahan yang turun. Tapi kalau ini gagal, maka azab yang turun. Yang terakhir, para jamaah sekalian rahimakumullah, mensucikan kekuasaan. Ini yang penting juga. Jadi kekuasaan itu bagian dari literasi di kalangan kita yang harus kita baca. Kalau bicara kekuasaan itu bicara pemimpin. Pemimpin itu satu, ada pemimpin yang adil, yang kedua pemimpin yang zalim.
Kalau pemimpin yang adil, nggak ada soal. Imamun adil, Allah sudah menjamin tidak ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Tapi bagaimana kalau dalam realitas kehidupan kita berhadapan dengan pemimpin yang tidak menegakkan keadilan, tetapi zalim? Apa yang harus kita lakukan? Cara mensucikannya ada 2. Yang pertama, diberikan nasihat. Walaupun ada yang memahami sangat normatif banget, sangat tekstual banget, bahwa cara menasihatinya itu mencari tempat yang sepi, kemudian pemimpin itu dibisiki sendirian. Itu rasanya hari ini ya sulit. Itu sangat tekstual sekali memahami teks hadis itu ya. Jadi nasihat itu bisa dalam bentuk nasihat sembunyi, bisa terbuka. Demonstrasi itu bentuk nasihat secara terbuka untuk mengingatkan pada rezim kalau dinilai itu zalim. Makanya ada hadis yang mengatakan jihad yang paling besar itu kalimatul haq inda sultanin jair, yaitu kalimat kebenaran di depan seorang pemimpin yang zalim. Jadi narasi yang jelas, verbal, tekstual, gamblang itu harus disampaikan untuk mengingatkan kalau disinyalir bahwa pemimpin itu zalim, dan itu mensucikan dia. Kalau dia berubah ke arah yang baik, dia selamat diri sendiri dan dia menyelamatkan publik masyarakat yang dipimpin. Tapi kalau dia tidak bisa dinasihati, maka dia tidak selamat, publik juga tidak selamat karena kezaliman yang mereka berbuat. Kalau dinasihati tidak bisa, maka dalam teori politik Islam itu ya dilengsarkan. Artinya tidak dipilih kembali menjadi pemimpin, dan cara melengsarkannya itu ya konstitusional, tidak dengan kekerasan. Ya kita bisa punya hak untuk memilih atau tidak memilih, itu cara yang terakhir. Sehingga kalau kezaliman itu ditutup dengan diganti, maka sangat mungkin kezaliman itu tidak meluas. Itulah cara mensucikan kekuasaan, dengan nasihat dan menutup kezaliman itu. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa istiqomah untuk menjaga kesucian pasca bulan Ramadan sampai bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita masih diberikan umur. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu
wa in kana qalilan faqatirhu wa in kana haraman fatahhirhu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.